Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Hadirin jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja syukur atas nikmat Allah, salawat dan salam senantiasa kita bacakan. Insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema yang menarik, yaitu etika jual beli dan bisnis dalam Islam. Tentunya agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala lini kehidupan. Al-Quran tidak hanya mengatur kehidupan dunia ini saja, tetapi mengatur kehidupan akhirat, karena ada kehidupan setelah kematian dan segalanya tidak berakhir dengan kematian. Maka dalam hal etika jual beli dan bisnis dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya memberikan kepada kita sebuah pembelajaran bagaimana beretika atau bersikap yang islami ketika jual beli. Tentunya tujuan daripada ini semua adalah agar kita memahami bahwa agamanya Allah Subhanahu wa taala ini mengatur tentang jual beli. Maka siapapun sebagai orang yang beriman kepada Allah, ketika dia melakukan transaksi jual beli, apakah dia penjual atau pembeli, ada hal-hal etika, nilai-nilai keadaban yang harus tertanam, teraplikasi dalam sikapnya. Yang pertama, etika jual beli adalah jujur. Jujur dalam artian bahwa tidak ada manipulasi. Jujur memajangkan sesuai dengan, atau jujur memajangkan kemudian mempromosikan yang akan dijual sesuai dengan spek yang ada. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhqat barakatu bainihima. Yang artinya bahwa kedua belah baik itu penjual maupun pembeli masing-masing punya hak untuk melakukan transaksi atau membatalkan transaksi sebelum mereka berpisah. Jika keduanya terbuka, jujur, maka jual beli tersebut akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sementara apabila mereka berdusta atau menyembunyikan sesuatu, maka Allah mencabut keberkahan daripada jual beli tersebut. Maka salah satu yang harus kita lakukan dalam jual beli adalah jujur. Kejujuran ini akan membawakan kita kebenaran. Kebenaran ini akan membawa kita kepada surga. Surga yang dimaksudkan di sini bisa kita pahami adalah kesuksesan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, etika jual beli adalah amanah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa makna amanah itu adalah terpercaya. Membangun kepercayaan itu sangat penting. Jika orang sudah memiliki kepercayaan kepada kita, maka kita akan mendapatkan nilai-nilai positif dari setiap pelanggan. Maka hal ini disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. An Ibnu Umar qala Rasulullah SAW, at-tajirul amin as-saduqul muslimu ma'asyuhada'i ma'asyuhada. Seorang pedagang yang jujur, kemudian terpercaya dan beriman kepada Allah, kelak di surga bersama orang-orang syuhada. Jadi bahwa jual beli ini tidak hanya sekedar mencari keuntungan berapa yang kita dapatkan, tetapi ada erat kaitannya tentang bagaimana amanah tersebut. Karena orang-orang yang amanah dalam jual belinya, maka mereka akan bersama para syuhada. Mereka akan bersama, pada riwayat lain disebutkan ma'an nabiyyin wa syuhada yaumil qiyamah, beserta para nabi, para syuhada pada hari kiamat. Artinya bahwa kejujuran dalam jual beli ini juga menjadikan amanah dalam jual beli ini
menjadikan orang-orang bisa bersanding bersama Rasulullah di dalam surga, bisa bersanding dengan para syuhada di dalam surga. Kemudian yang ketiga, etika jual beli yang ketiga adalah murah hati. Maka orang-orang yang beriman harus memiliki kemurahan hati, tidak keras hatinya ketika terjadi tawar menawar. Jangan sampai ketika tidak kesesuaian harga, misalnya ada orang yang menawar terlalu berat, kemudian dia berkata kasar. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah, tetap dia akan bermurah hati. Bahkan terkadang orang-orang yang beriman kepada Allah, dalam etika jual beli, dia melihat bahkan bisa memberikan harga sesuai dengan kemampuan orang-orang yang membeli tersebut. Karena masalah jual beli seperti yang kita sebutkan tadi, bukan hanya sekedar keuntungan duniawi semata, tetapi ada di situ yang bersifat tolong menolong, menghargai manusia, sehingga kemurahan hati yang ada di dalam diri kita ini menjadikan kita memberikan kemudahan kepada orang lain, memberikan kemudahan dalam harga misalnya, memberikan kemudahan dalam pelayanan, sehingga kemurahan hati kita sebagai orang-orang yang beriman dalam berjual beli menjadikan daya tarik orang lain kepada kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat dari etika jual beli ini adalah tidak melupakan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah poin yang sangat penting. Ini adalah rem perilaku kita dalam kehidupan dunia. Karena kalau kita memakai logika ekonomi sebagaimana yang tergambar di dalam benak kita adalah untuk mencari keuntungan semata, maka bisa saja kita terpeleset kepada tipuan dunia. Bagi kita adalah keuntungan. Kita akan melakukan rekayasa, kemudian melakukan penipuan atau bermanis bibir ketika menawarkan barang, menerangkan barang tersebut tidak sesuai dengan fungsinya atau speknya. Maka untuk menghindarkan semua itu, maka kita harus masuk kepada etika yang keempat, yaitu tidak melupakan akhirat. Karena jual beli ini adalah bisnis, tetapi jual beli ini juga urusan akhirat, masalah memudahkan urusan orang lain. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis bahwa sayati ala ummati zaman, bahwa akan datang kepada umatku satu masa. Masanya itu apa? Yuhibbunal khamsa wa yansunal khamsa. Bahwa mereka mencintai 5 hal tapi melupakan 5 hal. Salah satunya adalah yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Mereka cinta dunia tapi melupakan kehidupan akhirat. Nah, disinilah tadi ketika seseorang jual beli, dia melupakan akhirat. Yang penting dia bisa mengeruk keuntungan walaupun dengan cara menipu. Tapi orang-orang yang cinta kepada dunia ini dengan melupakan akhirat, dia akan melakukan itu. Tetapi orang-orang yang cinta terhadap dunia tidak lupa akhirat, dia akan menjalankan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan, tapi dia tetap akan meraih menyongsong kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansunal maut. Mereka mencintai kehidupan, artinya mereka pengen hidup selamanya. Kemudian dia lupa kepada kematian. Maka orang-orang yang bertransaksi jual beli tersebut, ketika dia mengingat kematian, maka dalam benaknya adalah bahwa segalanya tidak abadi. Ada ibadah dalam memudahkan urusan orang lain yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yuhibbunal qusur wa yansaunal qubur. Kemudian mereka akan mencintai bangunan, barang mewah, kemudian melupakan kuburan. Kemudian yuhibbunal mal wa yansaunal hisab. Cinta dunia, cinta harta, melupakan hari hisab. Kemudian yang kelima, yuhibbunal khalqi wa yansunal khaliq. Mereka cinta kepada apa yang ada di dunia ini sebagai makhluk, lupa kepada sang pencipta, yaitu sang khaliq. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah etika jual beli yang apabila kita melaksanakannya, maka insya Allah kecintaan dunia kita tidak tergeser, tetapi kebahagiaan akhirat kita tidak terlupakan. Karena walau bagaimanapun, kita dalam kehidupan dunia ini sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita mendapat kebahagiaan dunia,
kebahagiaan di akhirat, kita sukses dalam perdagangan dunia, juga perdagangan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.